10 gangguan syaitan dalam sholat kita. Pertama, waswas saat melakukan takbiratul ihram. Saat mulai membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, ia ragu apakah takbir yang dilakukannya itu sudah sah atau belum sah. Sehingga ia langsung mengulanginya lagi dengan membaca takbir. Peristiwa itu terus-menerus terulang, terkadang sampai imamnya hampir ruku. Ibnul Qayyim berkata, termasuk tipu daya syaitan yang banyak mengganggu mereka adalah waswas dalam bersuci, berwudu, dan niat atau saat takbiratul ihram dalam sholat. Waswas itu membuat mereka tersiksa dan tidak tenteram. Kedua, tidak fokus saat membaca bacaan sholat. Sahabat Rasulullah SAW yaitu Utsman bin Abil Esh datang kepada Rasulullah dan mengadu, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah hadir dalam sholatku dan membuat bacaanku salah dan rancau." Rasulullah SAW menjawab, itulah syaitan yang disebut dengan khinzib. Apabila kamu merasakan kehadirannya, maka meludahlah ke kiri 3 kali dan berlindunglah kepada Allah SWT. Aku pun melakukan hal itu dan Allah SWT menghilangkan gangguan itu dariku. Hari Muslim. Ketiga, lupa jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Abu Hurairah R.A. berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, jika salah seorang dari kalian salat, syaitan akan datang kepadanya untuk menggodanya sampai ia tidak tahu berapa rakaat yang ia telah kerjakan. Apabila salah seorang dari kalian mengalami hal itu, hendaklah ia sujud 2 kali, sujud sahwi, saat ia masih duduk dan sebelum salam, setelah itu baru mengucapkan salam. Hari Bukhari dan Muslim. Keempat, hadirnya FIKIRAN yang mengganggu fokus. Abu Hurairah R.A. berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila dikumandangkan azan sholat, syaitan akan berlari seraya terkentut-kentut sampai ia tidak mendengar suara azan tersebut. Apabila muazin telah selesai azan, ia kembali lagi. Dan jika iqamat dikumandangkan, ia berlari. Apabila telah selesai iqamat, dia kembali lagi. Ia akan selalu bersama orang yang sholat seraya berkata kepadanya, ingatlah apa yang tadinya tidak kamu ingat, sehingga orang tersebut tidak tahu berapa rakaat ia sholat. Hari Bukhari. Kelima, tergesa-gesa untuk menyelesaikan sholat. Ibnul Qayyim berkata, sesungguhnya ketergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan, karena tergesa-gesa adalah sifat gelabah dan sembrono yang menghalang-halangi seseorang untuk berperilaku hati-hati, tenang dan santun serta meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tergesa-gesa muncul karena 2 perilaku buruk, yaitu sembrono dan buru-buru sebelum waktunya. Tentu saja bila sholat dalam keadaan tergesa-gesa, maka cara pelaksanaannya, asal mengerjakan sholat, asal selesai, jadi. Tidak ada ketenangan atau tumakninah. Pada zaman Rasulullah SAW ada orang sholat dengan tergesa-gesa. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mengulanginya lagi karena sholat yang telah ia kerjakan belum sah. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, apabila kamu sholat, bertakbirlah takbiratul ihram. Lalu bacalah dari Al-Quran yang mudah bagimu, lalu rukulah sampai kamu benar-benar ruku, tumakninah, lalu bangkitlah dari ruku, sampai kamu tegak berdiri, kemudian sujudlah sampai kamu benar-benar sujud tamakninah, dan lakukanlah hal itu dalam setiap rakaat sholatmu. Hari Bukhari dan Muslim. 6. Melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu. Dahulu ada seorang sahabat yang bermain kerikil ketika sedang tasyahud. Ia membolak-balikkannya. Melihat hal itu, maka Ibnu Umar segera menegurnya selepas sholat. Jangan bermain kerikil ketika sholat karena perbuatan tersebut berasal dari syaitan. Tapi kerjakan seperti apa yang dikerjakan Rasulullah SAW. Orang tersebut bertanya, apa yang dilakukannya? Kemudian Ibnu Umar meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dengan jari telunjuk menunjuk ke arah kiblat atau tempat sujud. Demikianlah saya melihat apa yang dilakukan Rasulullah SAW, kata Ibnu Umar. Hari Tirmidzi. Ketujuh, pandangan ke kanan atau ke kiri ketika sholat. Dengan sadar atau tidak, seseorang yang sedang sholat memandang ke kiri atau ke kanan, itulah akibat godaan syaitan penggoda. Karena itu, setelah takbiratul ihram, pusatkan pandangan pada satu titik, yaitu tempat sujud, sehingga perhatian kita menjadi fokus dan tidak mudah dicuri oleh syaitan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A., ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah SAW menjawab, itu adalah curian syaitan atas sholat seorang hamba. Hari Bukhari. Kedelapan, menguap dan mengantuk. Rasulullah SAW bersabda, menguap ketika sholat itu dari syaitan. Karena itu bila kalian ingin menguap, maka tahanlah sebisa mungkin. Hari Tabrani. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda,
Adapun menguap itu datangnya dari syaitan, maka hendaklah seseorang mencegahnya menahannya selagi bisa. Apabila ia berkata ha, berarti syaitan tertawa dalam mulutnya. Hari Bukhari dan Muslim. Kesembilan, bersin berulang kali saat sholat. Syaitan ingin mengganggu kekusyukan sholat dengan bersin, sebagaimana yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud, menguap dan bersin dalam sholat itu dari syaitan. Gelombang riwayat Tabrani. Gelombang Ibnu Hajar menghuraikan pernyataan Ibnu Mas'ud, bersin yang tidak disenangi Allah SWT adalah yang terjadi dalam sholat, sedangkan bersin di luar sholat itu tetap disenangi Allah SWT. Hal itu tidak lain karena setan memang ingin mengganggu sholat seseorang dengan berbagai cara. Kesepuluh, terasa ingin buang angin atau buang air. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian bimbang atas apa yang dirasakan di perutnya apakah telah keluar sesuatu darinya atau tidak, maka janganlah sekali-kali ia keluar dari masjid sampai ia yakin telah mendengar suara keluarnya angin atau mencium baunya.